Kadang, penyesalan datang bukan karena apa yang kita lakukan, melainkan karena apa yang gagal kita pahami. Satria berdiri di depan pintu kayu yang sudah mulai dimakan rayap. Rumah masa kecilnya di sudut gang sempit ini terasa asing sekaligus menyesakan. Sudah seminggu sejak Pak Subur, ayahnya, pergi untuk selamanya. Satria kembali bukan untuk mengenang, tapi untuk membereskan sisa-sisa hidup seorang pria yang selama ini ia anggap sebagai tembok yang dingin. Aroma kayu tua dan sisa-sisa asap rokok kretek masih tertinggal di udara, seolah Pak Subur baru saja pergi sebentar ke warung. Satria menarik napas panjang, menyiapkan hatinya untuk membongkar kotak-kotak penuh kenangan yang lebih suka ia lupakan. Di dalam kamar ayahnya yang remang, Satria mulai memilah tumpukan kertas. Ada struk belanja tahunan, kwitansi listrik yang sudah memudar, dan tumpukan koran lama. Di antara tumpukan itu, ia menemukan sebuah amplop kusam dengan stempel yang sudah tak terbaca jelas. Warnanya sudah menguning, sudut ria melukitutnya terlipat. Tanpa berpikir panjang, Satria menganggapnya hanya sebagai tagihan lama yang terabaikan. Lagi-lagi tumpukan sampah, gumamnya sinis. Ia berjalan ke depan rumah, dan melemparkan amplop itu ke tempat sampah besar, berwarna hijau yang sudah penuh dengan barang-barang yang tak lagi berguna. Ia merasa lega, seolah baru saja membuang satu beban masa lalu yang tak bermakna. Ingatannya melayang ke 10 tahun lalu. Suasana di ruang tengah ini, dulunya selalu tegang. Satria ingat saat ia membawa brosur universitas seni ternama. Pak Subur, dengan tangan yang kasar karena setiap hari mendorong gerobak mie ayam, hanya mendengus. "Seni tidak akan memberimu makan, Satria," ucapnya dingin sambil menyulut rokok kreteknya. Suara denting mangkuk mie ayam dari luar rumah, seolah mengejek impian Satria. Sejak hari itu, tembok di antara mereka semakin tinggi. Satria pergi dari rumah dengan amarah, menganggap ayahnya adalah penghalang terbesar bagi masa depannya. Pak Subur tetap pada kakuannya, dan Satria tetap pada egonya. Lelah membereskan rumah, Satria berjalan menuju warung kopi di ujung gang. Di sana, ia bertemu dengan Maksum, tetangga lama yang sudah seperti keluarga sendiri. Maksum sedang duduk sambil mengipasi dagangannya. Satria, sudah selesai beres-beres rumah bapakmu?" tanya Maksum dengan suara parau yang hangat. Satria hanya mengangguk pelan sambil memesan segelas kopi hitam. Suara azan asyar mulai berkumandang dari masjid terdekat, menyatu dengan kebisingan jalanan kampung. Satria menatap ke arah tempat dulu ayahnya biasa memarkir gerobak mie ayamnya. Maksum menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. "Bapakmu itu orangnya memang diam, Satria. Tapi kau tahu tidak? Setiap malam setelah berjualan mie ayam sampai larut, dia sering duduk di sini, cuma untuk cerita tentangmu." Satria tertegun, cangkir kopinya tertahan di udara. "Cerita apa, Mak?" "Dia bahkan tidak pernah mendukung pilihanku," jawab Satria pahit. Maksum tersenyum tipis. "Dia tidak pandai bicara, tapi dia berjuang dengan caranya sendiri. Dia bangga sekali padamu, meski dia malu untuk mengatakannya di depan mukamu." "Ingat tidak, waktu kau mau masuk sekolah seni itu?" tanya Maksum lagi. Satria mengangguk pelan. Pak Subur itu menabung mati-matian. Dia sampai menambah porsi dagangannya dan pulang lebih malam setiap hari. Dia menunggu sebuah surat penting waktu itu. Dia bilang, "Kalau surat itu datang, itu adalah tiketmu untuk terbang jauh." Jantung Satria mulai berdegup kencang. Ia teringat amplop kusam yang baru saja ia buang. Amplop yang ia kira hanya sampah tagihan. Rasa dingin mulai merayap di punggungnya saat ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Satria berdiri dengan terburu-buru, hampir menjatuhkan kopinya. Tanpa pamit pada Maksum, ia berlari kencang kembali ke rumahnya. Pikirannya kalut. Ia teringat posisi amplop itu di dalam tempat sampah. "Tolong, jangan sampai sudah diangkut truk sampah," doanya dalam hati. Napasnya tersengal-sengal saat sampai di depan rumah. Ia melihat tempat sampah besar itu masih ada di sana, namun isinya sudah tertutup oleh kantong-kantong sampah baru dari tetangga lain. Dengan panik, Satria mulai mengaduk-aduk tumpukan sampah itu, mengabaikan bau busuk dan kotoran yang mengenai tangannya. Hari mulai gelap. Sinar lampu jalan yang temaram mulai menyala. Satria masih berlutut di samping tempat sampah, tangannya gemetar. Ia membongkar kantong demi kantong, membuang botol plastik dan sisa makanan. Air mata mulai menetes di pipinya, bercampur dengan peluh. Ia merasa sangat bodoh. Bagaimana mungkin ia membuang satu-satunya benda yang mungkin menjadi jembatan antara dirinya dan ayahnya? Di bawah tumpukan kardus basah, ia melihat sudut kertas berwarna kuning yang familiar. Dengan hati-hati, ia menariknya keluar. Itu adalah amplop yang tadi ia buang. Dengan tangan gemetar, Satria merobek pinggiran amplop itu.
Di dalamnya, terdapat selembar surat resmi dari Universitas Seni, yang ia impikan 10 tahun lalu. Isinya menyatakan bahwa Satria diterima dengan jalur prestasi. Namun, yang membuat jantungnya seakan berhenti detak adalah lembar kedua, sebuah tanda terima pembayaran uang pangkal yang sangat besar. Di sana tertera nama pembayarnya, Subur. Di sudut bawah surat itu, ada tulisan tangan ayahnya yang kaku dan miring. "Kejarlah mimpimu, nak. Bapak sudah siapkan jalannya. Maaf, Bapak hanya bisa bicara lewat ini." Satria jatuh terduduk di tanah, mendekap surat itu erat-erat ke dadanya sambil terisak. Malam itu, Satria menyadari bahwa cinta tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata manis. Terkadang, cinta bersembunyi di balik uap mie ayam, di balik kerasnya punggung yang memikul beban, dan di balik diamnya seorang ayah yang kaku. Pak Subur tidak pernah menentangnya, dia hanya sedang mempersiapkan segalanya dengan cara yang paling sunyi. Satria menatap langit malam kampungnya yang tenang. Ia telah membuang surat itu, namun takdir memberinya kesempatan kedua untuk memulihkan hatinya. Kini ia tahu, ia tidak pernah berjalan sendirian. Warisan ayahnya bukan hanya rumah tua ini, tapi restu yang selama ini tersimpan dalam diam.